Halo, perkenalkan nama saya James Jenero dengan NIM 22104176656. Di sini saya akan membahas materi tentang metode penelitian bisnis dosen pengampu Bapak Ade Mursalin. Jadi di sini pembahasan saya yang pertama itu ada rumusan masalah, hipotesis, dan model penelitian dengan agresif berganda atau dalam kurung OLS. Jadi yang pertama itu ada hipotesis penelitian dan model penelitian. Pertama ada rumusan masalah. Metode ini akan membuktikan benarkah indeks prestasi seorang mahasiswa dipengaruhi oleh faktor non-akademik. Faktor akademik diwakili oleh jumlah SKS yang ditempuh dan lamanya belajar setiap bulan. Faktor non-akademik diwakili oleh jumlah uang saku dan waktu pembayaran SPP. Yang kedua ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada H1 sama dengan jumlah SKS yang ditempuh berpengaruh terhadap IP. H2 sama dengan jumlah jam belajar berpengaruh positif terhadap IP. Dan H3 jumlah uang saku berpengaruh positif terhadap IP. Lanjut yang H4 waktu pembayaran SPP berpengaruh negatif terhadap IP. Jadi saya sudah membuat di sini ada model penelitiannya. Teman-teman bisa lihat sendiri di mana belajar dan SKS itu termasuk dalam faktor akademik, dan uang saku dan SPP itu termasuk di dalam non akademik. Lanjut. Di sini ada persamaan regresi di mana IP sama dengan B0 plus B1 SKS plus B2 belajar plus B3 uang saku dan plus B4 bayar SPP, lalu plus E. Dan variabel yang dipakai IP sama dengan indeks prestasi dalam satu semester, SKS sama dengan jumlah SKS yang ditempuh pada satu semester, belajar sama dengan rata-rata belajar dalam setiap bulan. Uang saku, jumlah uang sama dengan jumlah uang saku di luar biaya hidup. Lalu bayar SPP sama dengan waktu membayar SPP sebelum dan sesudah batas waktu dalam kurung dalam hari, dalam hitungan hari. Lanjut, langkah-langkah sebelum melakukan regresi OLS. Pertama, lakukan analisis statistika deskripsi untuk mengetahui gambaran umum data yang diteliti, apakah ada kecenderungan tertentu. Yang kedua, lakukan uji korelasi antara variabel-variabel independen. Pastikan tidak ada hubungan kuat di antara variabel-variabel independen. Dalam kurung, usahakan kurang dari 0,3 atau 0,4. Yang ketiga, ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, apakah data berdistribusi normal? Dalam kurung normality test. Apakah data distribusi normal atau cukup bervariasi? Dengan histogram atau uji Jerky-Bera. Yang kedua, uji multi-collinearity
komplementaritas dalam kurung multikoliner. Apakah ada hubungan kuat antara variabel independen dengan uji variance influence factors? Yang ketiga, uji autorelasi dalam kurung autocorrelation test. Apakah data di suatu barisan berhubungan dengan data di baris sebelum atau sesudahnya dengan diuji Durbin-Watson atau dengan serial correlation LM test. Dan yang keempat yaitu uji heteroskedasticitas atau dalam kurung heterodasticity test. Apakah ada data yang nilainya terlalu ekstrim, terlalu besar atau terlalu kecil? Dengan uji Glaser, uji White, uji Birch, Pangan, dan juga Godfrey. Lanjut, langkah-langkah melakukan regresi OLS. Yang pertama itu ada uji modal dengan uji F dalam kurung Reynolds Fisher 19200. Apakah modal dapat digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen terhadap variabel independen? Yang kedua, uji kualitas dalam kurung determinasi modal dengan uji ADJ R2. Digunakan untuk mengukur seberapa kuat modal dapat menjalankan hubungan antara variabel independen terhadap variabel independen. Yang ketiga ada uji regresi atau uji parsial, di mana uji ini untuk mengetahui variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen atau tidak. Cukup lihat koefisien dan nilai verb atau sig-nya. Dalam kurung boleh abaikan T. Yang keempat ada uji standardized covariance untuk mengetahui urutan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel independen. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.